Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang disebut sebagai Mbah Soleh. Menurut kabar yang beredar menyebutkan bahwa Mbah Soleh adalah salah satu murid Sunan Ampel. Dia dikenal mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Salah satu karomah itu adalah makamnya ada 9 yang hingga saat ini nampak berjajar di samping Masjid Sunan Ampel di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur. Mbah Soleh semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang rajin membersihkan Masjid Sunan Ampel. Di samping kesehariannya mengaji dan menimba ilmu keagamaan, dikatakan juga bahwa kebiasaannya menjaga kebersihan masjid mendapat pujian banyak orang, tidak terkecuali gurunya sendiri yaitu Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih sekali sehingga orang yang salat di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Mereka justru merasa seperti salat di atas sajadah. Ketika Mbah Soleh wafat maka dia dikubur di samping halaman masjid. Namun sepeninggalannya ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh masjid itu lantainya menjadi kotor. Sehingga Sunan Ampel pun tiba-tiba teringat dengan muridnya itu. Lalu dikisahkan bahwa dalam kondisi seperti itu kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel. Bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini kembali menjadi bersih. Kemudian mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Lalu masjid menjadi kotor lagi. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Kemudian Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Namun pada saat kuburan Mbah Soleh sudah ada 8 Sunan Ampel meninggalkan dunia pada 1481 Masehi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Versi lain menyebutkan bahwa Mbah Soleh yang telah meninggal dan dikubur selalu kembali muncul saat yang tepat, yakni saat masjid dalam keadaan kotor atau saat Sunan Ampel berharap ada sosok Mbah Soleh. Kebiasaan membersihkan masjid selalu dilakukan oleh sosok serupa Mbah Soleh. Namun seiring waktu sosok Mbah Soleh itu pun meninggal. Dan anehnya kejadian sosok dengan kebiasaan sama itu terus berulang. Terus terulang hingga 9 kali meninggal. Hingga Sunan Ampel meninggal dunia. Di sekitar makam Mbah Soleh tersebut banyak ditumbuhi rumput-rumput kecil. Ternyata sebagai murid Sunan Ampel ini juga memiliki karomah tersendiri. Suatu ketika ada peziarah yang datang dari Pasuruan. Dia mengaku diberitahu oleh seseorang untuk berziarah ke makam Mbah Soleh dan mengambil rumput di makam tersebut. Peziarah punya anak yang menderita penyakit susah bicara alias gagu. Dia disarankan oleh seorang kiai untuk ziarah ke makam Mbah Soleh kemudian mencabut rumput di atas makam itu. Kemudian diberikan kepada anaknya untuk dimakan. Dan ternyata penyakit gagunya itu sembuh. Terlepas dari itu semua warga meyakini sesuatu yang tumbuh di sekitar makam Mbah Soleh memiliki kekuatan atau karomah. Sebab setiap hari makam tersebut tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dan berdoa di makam tersebut. Siapa sebenarnya Mbah Soleh? Dari mana asalnya hingga kapan lahirnya tidak ada catatan. Yang jelas Mbah Soleh ini adalah salah seorang murid Sunan Ampel. Selanjutnya dikatakan juga oleh kabar yang beredar bahwa Mbah Soleh dimakamkan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
Makam tersebut terletak di pelataran timur Masjid Sunan Ampel. Dikatakan bahwa sang juru kunci yang telah berumur 83 tahun di tempat tersebut mengatakan, makam yang di dalam itu yang dibatasi pagar besi itu kumpulan big family-nya Sunan Ampel. Tapi kalau yang di luar itu makam-makam dari murid Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini punya dua murid yang istimewa, namanya Mbah Sonaji atau terkenalnya Mbah Bolong, dan satunya itu Mbah Soleh yang bisa hidup sampai 9 kali, ujarnya. Selanjutnya dikatakan bahwa ketika masyarakat berdatangan untuk berziarah di Sunan Ampel, terdapat 3 makam utama yang sering menjadi tujuan para peziarah, yakni makam Sunan Ampel dan makam kedua muridnya yaitu Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Seperti yang sudah diketahui bahwa Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu dari wali Songo yang merupakan penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sedangkan Mbah Bolong dan Mbah Soleh adalah murid Sunan Ampel yang spesial. Dikarenakan Mbah Bolong yang dapat melihat arah Ka'bah untuk menunjukkan posisi kiblat dari tembok yang ia lubangi dengan tongkatnya. Serta Mbah Soleh yang dapat hidup kembali sebanyak 9 kali hingga makam dari Mbah Soleh pun berjumlah 9. Juru kunci juga mengatakan bahwa Sunan Ampel ngasih 3 jabatan ke Mbah Soleh. Cleaning service dan tukang kayu dan arsitektur masjid. Jadi dapat dikatakan bahwa selain Mbah Soleh yang terkenal sebatas cleaning service atau tukang sapunya Masjid Sunan Ampel, ternyata beliau juga merupakan tukang kayu yang sekaligus arsitekturnya masjid. Selain itu juru kunci juga menjelaskan bahwa tiang dari masjid tersebut berjumlah 16 pilar dengan tinggi 17 meter dibuat dengan satu kayu utuh. Mengartikan bahwa di dalam kalimat syahadat terdapat 16 huruf Arab yang menyusunnya. Serta angka 17 yang menunjukkan tinggi dari tiang masjid. Mengartikan bahwa dalam satu hari terdapat 17 rakaat salat. Tak hanya itu, juru kunci juga mengatakan bahwa masjid tersebut dibangun hanya dengan tempo semalam saja pada tahun 1421. Sementara cerita tentang Mbah Soleh yang hidup 9 kali, berawal ketika beliau yang selalu menjaga kebersihan masjid setiap harinya tanpa terlewat. Hingga membuat seolah-olah debu tak terlihat sedikit pun. Suatu hari meninggal dan dimakamkan di arah timur Masjid Ampel. Sejak Mbah Soleh meninggal tidak ada santri yang bisa menggantikan tugas Mbah Soleh. Hingga membuat Sunan Ampel berharap dan bergumam Mbah Soleh ada untuk membersihkan masjid tersebut. Setelah Sunan Ampel berharap seperti itu, seketika muncul sosok Mbah Soleh tengah membersihkan Masjid Ampel. Hal tersebut membuat Sunan Ampel dan orang-orang yang ada di sana tampak bingung sekaligus senang. Bahwa Mbah Soleh telah kembali untuk merawat dan membersihkan masjid. Namun dalam jarak beberapa tahun yang tidak terlalu diketahui, bahwa Mbah Soleh kembali meninggal tanpa ada jejak penyebab dari meninggalnya tersebut. Tetapi perkataan dan harapan Sunan Ampel yang ingin Mbah Soleh hidup untuk membersihkan masjid kembali menjadi kenyataan. Jadi saat itu Mbah Soleh hidup kembali dengan kebiasaannya membersihkan Masjid Ampel. Kejadian tersebut berulang hingga 9 kali sampai ketika Sunan Ampel wafat. Jarak beberapa waktu yang tidak diketahui, Mbah Soleh pun juga wafat. Meninggalnya Sunan Ampel membuat Mbah Soleh juga meninggal untuk selamanya dan tidak dapat hidup kembali sampai saat ini. Setiap meninggal jasad Mbah Soleh selalu dimakamkan sama dengan sebelumnya yang terletak di sebelah timur masjid hingga makam tersebut berjumlah 9. Akan tetapi kejadian tersebut juga menimbulkan pertanyaan seperti, apakah terdapat wirid atau amalan tertentu dari Mbah Soleh yang membuatnya hidup kembali hingga 9 kali? Pertanyaan tersebut dijawab oleh juru kunci saat sesi wawancara. Beliau mengatakan ndak, Mbah Soleh ndak punya wirid. Dia bisa hidup sampai 9 kali itu gara-gara omongan Sunan Ampel yang pingin Mbah Soleh hidup lagi untuk membersihkan masjid tadi, ujar juru kunci. Gak ada hubungannya sama wirid. Soalnya ajaran Sunan Ampel dulu lebih ke ini boleh, itu gak boleh. Nah, nama lain ajarannya itu Moh Limo, tambah juru kunci. Selanjutnya dikatakan bahwa ajaran Moh Limo ini memiliki artian tidak mabuk, tidak bermain wanita, tidak berjudi, tidak minum khamar, tidak mencuri. Kemudian juru kunci kembali mengatakan, omongan Sunan Ampel itu ndak diberikan ke sembarang orang. Beliau itu waliullah loh, kekasih Allah.
Jadi Nek Sunan Ampel berkata ingin Mbah Soleh hidup lagi ya karena ia termasuk kekasih Allah jadinya langsung dikabulkan sama Allah. Ditambah Mbah Soleh ya murid kesayangan Sunan Ampel yang dipasrahi jabatan 3 tadi untuk masjid. Jadi dapat dikatakan bahwa penyebab dari Mbah Soleh yang dapat hidup berulang-ulang kali adalah karena karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel yang merupakan waliullah. Bukan karena wirid Mbah Soleh. Meskipun Mbah Soleh tidak memiliki wirid, tetapi seluruh murid dari Sunan Ampel termasuk Mbah Soleh taat menjalankan ajaran Sunan Ampel tentang Moh Limo. Tak hanya itu juru kunci juga menjelaskan bahwa sepeninggal Sunan Ampel dan Mbah Soleh, akhirnya masjid pun dibersihkan oleh murid dari Sunan Ampel yang lain dan hal itu terus berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya yang diberikan amanah oleh yayasan yang terdapat di makam Sunan Ampel. Respon dari masyarakat sekitar dan masyarakat di luar Jawa yang tahu akan kisah karomah Mbah Soleh ini membuat mereka semua kagum dan takjub sehingga ketika berziarah ke makam Sunan Ampel, mereka juga berziarah ke makam Mbah Soleh. Sayangnya asal Mbah Soleh dan nama lengkapnya, kemudian keterangan lahir hingga jarak wafatnya tidak ada catatan, serta kurang diketahui oleh narasumber karena beliau ragu untuk menjelaskan hal tersebut. Namun yang jelas Mbah Soleh adalah murid atau santri dari Sunan Ampel. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.